Jadi film ini adalah film Thailand, tapi disutradari oleh dua sutradara, Van. Sutradara dari Thailand dan sutradara dari Korea. Dan sutradara yang dari Thailand ini, yaitu Banjong Pisantanakun adalah sutradara dari The Shutter. Kebayang nggak sih kalau memang dia bener-bener spesialis horror movie. Kinefox. Halo Sobat Fox, kita ketemu lagi di 105,3 Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali and Sanga-Sanga. Masih di Kinefox Sobat Fox dan tentunya tadi udah di spill sama Rau. Di hari ini spesial kita bakal ngebahas tema dengan film ya, itu adalah mimpi buruk, nightmare Sobat Fox. Tentang nightmare. Dan ini kayaknya kita harus biar kayak meresapi, menghayati, harus pakai suara yang seperti ini, Rau. Suara kayak gimana tuh? Biar Sobat Fox merasa iya. nuansa-nuansa horor. Katanya ini akan menggunakan backsound horor. Bener Tapi kok capek ya? Jadi, Sobat Fox, sudah lama Kinefox tidak mengangkat tentang film horor, dan inilah saatnya kita mengangkat film horor. Dan pilihan Rau ini dia film yang pertama. Oke deh, kita sebutin judulnya lalu kita ke trailernya ya, Rau. Bener banget. Seperti apa filmnya? Kita tonton dulu trailernya. Jangan bikin horor deh. Lah Rano nggak ada, pura-pura ngobrol. Ini dia. Ya Allah. Alamnya tuh Indonesia banget ya. Iya. Alamnya tuh Indonesia banget. ตระกูลป้าเป็นร่างทรงของย่าบายันมาหลายชั่วอายุคนมาก Nggak dong. ร่างทรงเหรอหรือว่ามันไร้สาระหรือว่ามันไม่มีจริงอ่ะอยู่ดีก็แบบลำ Bawa, kalau itu dokumenter banget. ย่าบายันจะเลือกเฉพาะผู้หญิง 10 menit pertama kayak biasa aja nih film. Nah, potongan film yang kita kan ibu di kelihatan lagi. Oh iya toh. ช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครมาเรียกบ้างหรือเปล่าแล้วมีเผลอไปตอบรับบ้างไหม Ming. ฮะ Aduh. แต่ถ้าหากว่าย่าอยากมาเขามาเที่ยมมันอีหลีมึงเสียจังไดเอาหูแม่นบอกว่ามันคือ Ya, sih, aku tuh nonton ini di bioskop kan. สภาพอีมิงตอนนี้นะ Serem banget. ก็คือยังกับรถมีเสียกุญแจเข้าใครสิเข้าไปใส่กัน มันเป็นยังมันคือต้องเป็นไอ้มิ่ง ทุกอย่างมันถูกกำหนดไปแล้ว มึงเป็นไผมึงก็ลอง Yang ini film horor. ว่ากูคือใคร Itu dia Kinefox di Spesial. Medium. Spesial Nightmare. Special Edisi hari ini. Nightmare. The Medium. Jadi film ini adalah film Thailand, tapi disutradari oleh dua sutradara, Van. Sutradara dari Thailand dan sutradara dari Korea. Dan sutradara yang dari Thailand ini, yaitu Banjong Pisantanakun adalah sutradara dari The Shutter. Kebayang nggak sih kalau memang dia bener-bener spesialis horror movie. Ini sudah punya kapabilitas dan juga tidak perlu lagi diragukan kualitas filmnya Sobat Fox, dan juga tentunya dari kolaborasi ini. Tadi dulu ada sutradara satu lagi. Iya, satu lagi siapa tuh? Sutradaranya satu lagi yaitu Na Hong Jin, dan dia adalah sutradara dari The Wailing. Waduh, Udah ini dua-duanya combo sih. Tapi kalau misalkan horror. Jadi ya kayak gitu deh filmnya. Tapi emang bener sih dari awal dimulainya film ini seperti yang kamu lihat tadi di trailer, itu merupakan bagian awal film. Betul. Itu cukup dibangun dengan sedemikian rupa ya, slow burning gitu. Akhirnya kita sampai di klimaks akhir cerita film ini beneran di luar Nurul dan banyak
jump scare-nya dibilang jump scare juga bukan jump scare ya, karena emang horornya tuh terbangun sejak awal gitu. Bener banget, dan film ini dirilis di tahun 2021 dan langsung hits banget baik di Thailand maupun di Korea. Bener. Dan di Korea Selatan film ini banyak banget mendapatkan pujian karena film ini pertama kali menggunakan estetika film dokumenter, Van. Bener sih. Sebagai sebuah film horor, tapi ini tuh kayak apa ya? Jadi ini kan berceritanya itu, tapi ini cerita ya, menceritakan cerita nyata. Tapi itu sebenarnya cerita nyatanya itu fiksi. Dan mereka tuh datang ke sebuah kampung yang percaya dengan apa ya, kayak syamanisme gitu, kayak upacara-upacara banyak banget upacara apa? Bisa dibilang masih tradisional gitu kali ya kalau bahasa simpelnya ya. Dan di awal film tuh juga dari dokumenter pun masih kerasa banget. Cuman yang paling bikin film ini di atas rata-rata adalah bagaimana cara pengambilan gambar, kemudian tone color-nya yang ngedukung banget. Ya. Ini seperti kita ngelihat ya sebuah film dokumenter, padahal sebenarnya ini adalah sebuah film gitu kan. Bener. Jadi film ini mengisahkan tentang suatu kejadian nyata, tapi film ini tuh nggak beneran. Pokoknya kenapa kita berdua terutama Roro mengajukan film ini buat kamu tonton, merekomendasikan lebih tepatnya. Karena tadi emang ini kalau misalkan buat kamu yang suka horor pasti udah nonton, tapi kalau misalkan kamu pengen men-challenge diri kamu untuk nonton film horor, coba deh nonton film ini. Bener banget, dan film ini juga sangat dekat dengan alam-alam yang sangat mirip dengan alam yang ada di Indonesia. Bener lagi. Dan juga upacara-upacaranya, karena mereka juga kayak pergi ke sebuah apa ya, tempat-tempat yang menurut kita mungkin dulu wingit ya, jadi kayak ada di dalam hutan, di dalam gua, pohon besar, dan juga arca-arca dari batu. Dan ini menceritakan sebuah keluarga yang dipercaya mereka itu kayak apa ya, keluarga ini apa namanya, Bayan tuh kayak keluarga yang apa punya ya dukun lah, punya istilahnya, punya kekuatan roh dari dewa Bayan. Nah itu tadi, ini juga di-mention ketika ada ibu-ibu, dan ini konsepnya tuh kayak kita film dokumenter, kemudian ada narasumbernya. Nah narasumber itu seolah-olah bercerita tentang kejadian di film ini, Sobat Fox. Makanya beberapa angle pun dibuat agak sedikit mentah, walaupun dengan polesan tone color ya. Cuman dibuat serial itu, bahkan diambil dari adegan CCTV, kemudian dikombinasikan dengan yang namanya kamera yang masih goyang-goyang gitu kan, Rao? Iya, jadi ini menggambarkan tentang sekelompok kayak sineas lah, sineas dokumenter yang datang ke desa itu untuk mengangkat kekhasan di desa itu yang mereka memang banyak sekali melakukan upacara-upacara yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Nah, akhirnya mereka ketemulah sama si keluarga ini, dan salah satu anaknya yaitu Ming. Si Ming ini tuh memang menunjukkan gelagat-gelagat yang cukup agak nggak seperti orang biasanya gitu, dan disitulah cerita itu kemudian bergulir dan sampai kepada upacara yang sangat besar yang kemudian melibatkan begitu banyak dukun gitu. Jadi dari satu upacara ke upacara yang lain, tapi karena si Ming nih kayak udah di luar kendali sih, sehingga kemudian muncullah peristiwa-peristiwa yang menurut aku ini bakalan jadi pengalaman yang keren banget buat kalian yang pecinta film horor. Bener banget, tapi pastiin kalau misalkan kamu nonton film ini ya, kalau memang bukan pecinta film horor atau dalam tanda kutip penakut tapi penasaran, nontonnya rame-rame Sobat Fox. Bakal makin seru, dijamin, karena film ini juga menjanjikan alur yang cukup smooth. Iya, bener banget. Dan juga alur yang cukup jelas, tapi di ending akan ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu gitu. Ya, karena memang apa ya, endingnya tuh klimaks sih, gitu, tinggi banget gitu kan. Dan buat Sobat Fox semua mungkin ini agak sedikit gore ya, karena ada banyak juga kayak darah yang lain, dan juga kayak melukai diri sendiri juga. Jadi lumayan cukup menantang sih kalau mau ditonton sendiri, apalagi kalau pakai headphone. Wah, mantep. Ibaratnya kita kebayang kalau misalkan kamu nontonin di bioskop, cinema experience-nya bakal seperti apa ya, ketolong lah, karena sekarang juga bisa kamu tonton di salah satu OTT. Jadi silahkan aja kamu cari, judulnya adalah
The Medium. Itu dia Gak Sobat bakal Fox. nyesel, dia juga hits banget di Thailand, di Korea, dan sempet juga sih di Indonesia, tapi memang cuma sebentar banget. Jadi langsung aja cus nonton The Medium di OTT. Nah, kita nanti juga bakal ngobrol lagi soal film yang ada tema nightmare-nya. Jadi pastiin kamu tetap barengan sama kita. Masih ada saya Ivan Avandi dan juga Rau, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Topeng ini merupakan salah satu ikon ya. Kalau di luar negeri sana punya kayak semacam ikon gitu kan. Betul. Apa ya, simbol. Pokoknya di anak baseballnya kampus sering menggunakan badut ini untuk pas event-event olahraganya mereka. Nah, ini dimanfaatkan sama si pembunuh ini untuk mengejar si Theresia ini tanpa ada tujuan yang jelas. Kita juga sampai sekarang pun setelah tahun 2024 kita nggak tahu sebenarnya tujuan si pembunuh ini menghabisi Theresia itu apa gitu.